Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih diberi kesehatan, perlindungan, serta kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini kembali bertemu bersama saya lagi, Ricardo Jonta Tarigan, dengan NIM J1A1 18071 dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kesimpulan atau pembahasan dari 3 jurnal yang saya ambil, dan di sini saya rangkum menjadi satu topik besar, yaitu substitusi tepung talas sebagai pengganti tepung terigu pada produk cake. Dan ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Baking dan Confectionery yang diampu oleh Ibu dosen Sinti Leila Rahmi, STP MSc. Dan langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama, 3 jurnal yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, substitusi tepung talas sebagai pengganti tepung terigu pada kue tradisional barongsong, dan yang kedua, pengaruh substitusi tepung talas terhadap kualitas kulit kue sus, dan yang ketiga yaitu pengaruh substitusi tepung talas terhadap kualitas kulit kue. Dan langsung saja masuk ke latar belakang, yaitu substitusi dilakukan sebagai salah satu langkah dalam mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu bagi masyarakat Indonesia. Menurut Sutrisno Koswara tahun 2010, talas memiliki potensi untuk dapat digunakan sebagai bahan baku tepung-tepungan karena memiliki kandungan bahan yang tinggi, yaitu berada sekitar antara 70–80%. Substitusi tepung talas pada pembuatan kue juga dapat memberikan variasi baru pada olahan kue dan menambah minat masyarakat untuk mencintai hasil pertanian lokal, serta sekaligus dapat mengurangi kebutuhan akan tepung terigu. Dan di sini talas dan kandungan dari talas, yaitu talas mengandung 23,70 gram karbohidrat, 142 kalori, 1,90 gram protein, 0,20 gram lemak, 5,30 gram serat, dan 28 gram kalsium, serta 0,13 gram vitamin B1, serta 4,0 gram vitamin C. Ini diambil dari sumber yaitu DKM 2013. Dan yang selanjutnya, tujuan dari ketiga jurnal ini adalah, untuk jurnal yang pertama yaitu bertujuan untuk mengetahui pembuatan umbi talas menjadi tepung talas dan mengukur daya terima masyarakat terhadap kue beroncong yang berbahan dasar tepung talas. Sini perbandingan yang dibuat yaitu 0, 25, dan 50, serta 75%. Dan untuk jurnal yang kedua yaitu bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan perbedaan pengaruh substitusi tepung talas sebanyak 25%, 50%, dan 75% terhadap kualitas dari kulit kue sus. Dan yang tujuan jurnal yang ketiga yaitu bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan perbedaan pengaruh substitusi tepung talas sebanyak 0%, 25%, 50%, dan 75% terhadap kualitas kulit kue pie. Dan di sini kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Untuk jurnal yang pertama, yaitu yang berjudul substitusi tepung talas sebagai pengganti tepung terigu pada kue tradisional barongsong. Dan di sini yang pertama kita bahas yaitu jenis perlakuan yang dilakukan. Untuk perlakuan yang pertama menjelaskan bahwa komposisi tepung talas 25% dan tepung terigu yang digunakan adalah 75%. Untuk perlakuan kedua, komposisi tepung talas sebanyak 50% dan tepung terigu 50%. Dan untuk perlakuan yang ketiga dengan komposisi tepung talas 75% dan tepung terigu 25%. Serta perlakuan yang keempat yaitu
komposisi tepung talas 100% dan tepung terigu 0%. Dan di sini langsung saja masuk ke hasilnya. Dari segi aroma, jenis perlakuan kue beroncong yang dapat mendapatkan nilai paling baik terdapat pada konsentrasi kue beroncong 25%, 25% tepung talas, yaitu dengan rata-rata penilaian penulis pada tiap uji yaitu 3,7. Hasil penulis terhadap aspek aroma kue beroncong bahwa tepung talas memberikan pengaruh terhadap aroma dari kue beroncong. Dan dari segi rasa dengan kualitas terbaik didapat dengan tepung talas 25% dengan rata-rata nilai yaitu 3,79. Hasil penilaian panelis terhadap aspek rasa kue beroncong memberikan pengaruh terhadap rasa kue beroncong. Dan dari segi tekstur, perlakuan kue beroncong yang mendapat nilai paling baik terdapat pada konsentrasi tepung talas 25% dengan penilaian penulis pada setiap uji coba di atas rata-rata 3,45, dan dapat disimpulkan bahwa tepung talas memberikan pengaruh terhadap tekstur dari kue beroncong. Dari segi warna, kue beroncong yang mendapat nilai paling baik dari penulis yaitu dengan konsentrasi tepung talas 25%. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa tepung terigu memberikan pengaruh terhadap warna dari kue beroncong. Selanjutnya yaitu pada jurnal kedua yaitu pengaruh substitusi tepung talas terhadap kualitas kulit kue sus. Di sini konsentrasi tepung talas yang digunakan yaitu 0%, 25%, 50%, dan 75%. Dan yang pertama yaitu volume kulit kue sus. Dari hasil ANAPA yang didapatkan, menyatakan HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang nyata terhadap kualitas volume mengembang dan berongga kulit kue sus dengan substitusi tepung talas. Dari segi tekstur, kulit kue sus yang disubstitusikan dengan tepung talas menghasilkan tekstur yang lembut karena dipengaruhi oleh pemakaian lemak atau margarin. Sesuai dengan pendapat Yulin Ratnasari pada tahun 2014, kue sus didefinisikan sebagai kue yang mempunyai tekstur lembut, pada bagian tengahnya berongga serta ringan, sehingga dapat diisi dengan berbagai filling. Dan selanjutnya yaitu pada segi warna. Dari hasil analisis ANAPA yang dilakukan menyatakan HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang nyata terhadap kualitas warna kuning kecoklatan kulit kue sus dengan substitusi tepung talas. Hal itu didapatkan karena pada penelitian ini warna itu disebabkan oleh penggunaan bahan sendiri yaitu tepung talas yang mempunyai warna kuning kecoklatan. Dari segi aroma, dari hasil analisis ANAPA menyatakan HA diterima, yaitu artinya terdapat pengaruh yang nyata terhadap kualitas aroma harum talas kulit kue sus dengan substitusi tepung talas. Semakin tinggi jumlah substitusi tepung talas, maka semakin tinggi aroma talas yang ditimbulkan. Dan pada jurnal yang ketiga yaitu pengaruh substitusi tepung talas terhadap kualitas kulit kue. Dan di sini konsentrasi tepung talas yang digunakan yaitu 0%, 25%, 50%, dan 75%. Dan langsung ke pembahasannya. Dari segi aroma yang didapat itu HA diterima, yang artinya di sini terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas aroma kulit kue dengan substitusi tepung talas. Hal itu dapat terjadi karena tepung talas mempunyai karakteristik aroma khas sehingga penggunaan tepung talas yang banyak atau sedikit cukup mempengaruhi terhadap aroma yang dihasilkan pada kualitas kulit kue. Dari segi bentuk, dari hasil analis ANAPA yang dilakukan menyatakan HA ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh perbedaan kualitas atau bentuk substitusi tepung talas. Pada bentuk pada kulit kue disebabkan oleh alat atau cetakan yang digunakan. Dan dari segi warna, terdapat pengaruh signifikan terhadap kualitas warna
kulit pie dengan substitusi tepung talas. Semakin banyak tepung talas yang ditambahkan, maka warna yang akan dihasilkan akan semakin kuning keabu-abuan, yaitu mengikuti warna dari talas itu sendiri. Dan dari segi rasa, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas rasa atau talas kulit pie dengan substitusi tepung talas. Rasa talas dipengaruhi dari substitusi tepung talas. Semakin tinggi jumlah substitusi tepung talas, maka rasa yang akan dihasilkan akan semakin tinggi. Dari segi tekstur, tak diterima, yaitu artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap kualitas tekstur atau rapuh kulit pie dengan pengaruh substitusi tepung talas. Kulit pie yang disubstitusi dengan tepung talas ini akan menghasilkan tekstur yang berbeda dari kulit pie biasanya karena dipengaruhi oleh pemakaian es pada kulit pie. Dan selanjutnya itu kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan yang sudah dilakukan dengan substitusi tepung terigu dengan tepung talas yaitu pada semua jurnal dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa tepung talas berpengaruh nyata dan tidak jauh berbeda hasilnya dengan menggunakan tepung terigu terhadap sifat organoleptik yang dilakukan, yaitu meliputi aroma, tekstur, warna, dan rasa, serta bentuk pada setiap kue yang disubstitusikan dengan tepung talas. Oleh karena itu, tepung talas bisa dijadikan sebagai pengganti dari tepung terigu dalam pembuatan cake, dan juga hasil pertanian dari talas juga bisa lebih dikembangkan untuk membantu perekonomian para petani, khususnya pada petani talas. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.